Audiobuku.com mempersembahkan novel karangan Yus R. Ismail dengan judul Ambilkan Bulanmu dengan narator Lina Sri Mulyani. Setiap orang punya garis nasibnya sendiri-sendiri. Kita harus sabar, Cu. Menerima, sadrah, berdoa dan bekerja. Kamu pikir perusahaan kita bisa berjalan dengan idealisme? Jangan kasih Lia uang, jangan kasih apapun. Lia memaafkan semuanya. Terbangkitkan birahi misalnya. Putri, ini penting. Saya bukan Putri. Selamat mendengarkan. Bagian 1. Ambilkan bulanmu. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang bersinar terang di langit untuk menemani tidurku di malam gelap. Anak usia 6 tahun itu menyanyi sambil memandang bulan. Ibunya yang duduk di sebelahnya membelai dan mendekapnya. Taman di belakang rumah mungil itu begitu lengang. Angin kecil menyisir wajah, menebarkan harum sedap malam yang mulai mekar. Masuk, Ayu. Kita harus tidur, biar besok tidak kesiangan pergi ke kebun binatang. Ayu belum ngantuk. Ayu ingin menemani dulu bulan. Ibunya memandang bulan yang bulat penuh. Cahayanya menyebar, membuat pendar-pendar di daun dan bunga-bunga. Apakah ada manusia yang hidup seperti bulan? Pikir Ibu Ayu. Hidup sendirian, menerangi kegelapan, dan selalu setia. Apakah bulan tidak kesepian, Bu? Tidak. Kenapa? Kan punya teman, bintang-bintang itu. Ayu kasihan. Meski tidak punya bapak, tapi Ayu punya ibu, punya Bi Ami, punya Om Iwan. Coba kalau bulan punya siapa? Setiap malam selalu sendirian. Kan punya banyak teman, bintang-bintang itu. Tapi teman-teman sering jahat. Ayu saja suka dijahili. Bintang-bintang tidak jahil. Mereka baik-baik ya, Bu? Iya. Karena itu, mari kita tidur. Biarkan mereka bermain. Tapi Ayu juga biasa main dengan mereka. Kalau ibu kerja, Ayu kan selalu ditemani mereka. Kan Ayu ditemani Bi Ami. Bi Ami cepat tidur. Ibunya mendekap dan mencium rambut Ayu. Ibu punya cerita buat Ayu. Tapi ceritanya sambil tiduran. Tidak baik terlalu lama di luar malam-malam. Kenapa, Bu? Angin malam jahat. Kalau begitu, kasihan bulan. Setiap malam dia kedinginan. Ibunya tersenyum. Bu, Ibu bisa ambilkan bulan, biar Ayu mendengarkan ceritanya berdua. Jangan. Kenapa? Karena yang mau diceritakan juga tentang bulan. Nanti dia malu kalau ikut dengan kita. Ayu menyusup ke dalam dekapan ibunya. Ayo, sekarang kita ke kamar. Tapi nanti ambilkan bulan ya, Bu, biar Ayu punya teman. Ibunya mengangguk.
Mereka masuk ke dalam rumah. Ayu melambaikan tangan ke bulan yang sendirian di langit luas. Cahaya bulan bermain di antara daun dan bunga yang bergoyang-goyang. Dadah bulan. Bu, Om Iwan, kok tidak pernah kesini lagi? Kita saja yang mesti ke rumahnya. Om Iwan kan lagi belajar. Nanti juga pulang, karena pasti kangen sama kita. Ayu juga kangen, Bu. Sudah lama Ayu tidak ada yang ngedongengin si Kabayan yang lucu. Om Iwan tidak boleh kesini ya, Bu? Boleh, tapi nanti. Nanti kapan? Setelah punya uang buat beli boneka ya, Bu? Iya, bawa boneka. Ayu inginnya boneka bulan, Bu. Biar bulannya nanti bulat terus. Tidak seperti yang di langit. Iya, tapi sekarang Ayu cuci kaki dulu yuk. Kan mau mendengarkan dongeng. Bagian kedua, bulan yang sendiri. Setiap bulan bersinar penuh seperti biasa. Anak-anak bermain di halaman. Berlari-larian, saling kejar, tertawa-tawa. Ada juga orang tua yang menyaksikan mereka sambil ngobrol di tepas beranda rumah. Ibu-ibu membuat makanan sederhana. Kalau tidak urap jagung atau pisang goreng, rebus singkong atau ubi pun jadilah. Sesekali, kalau lagi ada baterainya, kaset kecapi suling diputar keras-keras. Kegembiraan di lembah Ngahgar memang selalu ditandai dengan bulan yang bersinar penuh. Panen dari huma di lereng gunung mulai bisa dipetik. Singkong, jagung, ubi jalar, meski ditanam sekedarnya sebagai tumpang sari dari padi, tapi hasilnya bisa berlebihan untuk bulan pertama setelah panen. Merayakan kegembiraan setiap musim hujan tiba itu rasanya belum lengkap bila tidak menyertakan bulan yang bersinar penuh. Meski bagi sebagian penduduk, bulan bulat itu selalu mengingatkan akan bencana yang pernah menimpa lembah Ngahgar. Lia selalu menyaksikan semua itu dari tepas bersama nenek. Hanya sesekali dia ikut bermain dengan anak-anak lainnya. Dia lebih senang memandang bulan atau pucuk kelapa yang melambai-lambai, atau merasakan kesedihan yang ingin diceritakan kecapi suling, atau kerisik daun-daun itu. Kalau sudah begitu, Lia merasa betapa sepinya hidup. Dan tanpa terasa, selalu ada yang mengalir di pipinya. Kenapa begitu lama kita bersedih dengan hal yang telah terjadi? Kata nenek sambil mengusap pipi Lia. Lia sebenarnya tidak ingin mengenang segala kesedihan itu. Tapi bulan yang selalu sendirian mengingatkan akan dirinya yang juga sendirian. Pucuk kelapa yang melambai-lambai itu mengingatkan akan perpisahan. Selamat tinggal yang diucapkan dengan bahasa alam. Kecapi suling seperti soundtrack dari segala kesedihan. Kalau sudah begitu, Lia akan menumpahkan segenap perhatiannya kepada teman-temannya yang sedang bermain. Lia hafal, setelah bulan tergelincir sedikit, anak-anak akan ribut menghabiskan makanan. Beristirahat sebentar sambil bercerita mengenai permainan tadi. Tapi kemudian satu-satu mengundurkan diri dan suaranya tak lagi kedengaran. Tinggal bulan sendirian. Kadang ada codot yang berkeliling mencari buah-buahan. Cerit cengkrik begitu jelas, mempertegas sunyi.
Lia baru masuk ke dalam rumah kalau sunyi sudah menguasai sekitarnya. Tidurlah, Cu. Besok kita harus bangun pagi agar dapat padi yang lebih banyak. Nenek selalu mengatakan begitu bila Lia susah tidur. Tapi Lia tidak bisa tidur sebelum lamunannya menerawang ke suatu malam. Ketika bulan bersinar penuh, 2 tahun yang lalu, dia sedang bermain di halaman ketika Mang Adang datang membawa kabar bahwa telah terjadi bencana di lereng gunung tempat penduduk membuka kebun. Gubuk tempat mereka tidur yang dibangun di bawah tebing terkena longsoran. Kata Kang Adang, hanya yang tidur di tengah kebun yang kebagian menjaga binatang liar yang selamat. Malam itu juga banyak penduduk yang berangkat ke lereng dan membantu menggali longsoran. Malam itu Lia mendengarkan suara anjing hutan begitu lain. Dia tidak bisa tidur. Besoknya, ketika penduduk membawa para korban, Lia histeris. Kedua orang tuanya ada di antara 10 orang korban. Nenek mendekapnya. Para tetangga membesarkan hatinya. Kampung yang terdiri dari puluhan rumah panggung itu berkabung. Tidak ada lagi anak-anak yang bermain di halaman. Setiap pagi, para tetangga mengirimi Lia dan anak lainnya yang orang tuanya jadi korban bencana longsor itu sepiring nasi dan lauk ala kadarnya. Tapi itu hanya terjadi beberapa hari saja. Setelahnya, mereka tidak punya tenaga untuk terus-terusan ikut memikirkan keluarga lain. Anak-anak mereka pun belum tentu setiap malam bisa tidur dengan perut yang kenyang. Air mata yang berurai. Hidup bertahun-tahun tanpa orang tua telah mengajarkan kepada Lia bahwa kesengsaraan dan kesedihan tidak hanya cukup hanya ditangisi. Begitu banyak keinginan Lia yang menjadi impian belaka. Setiap Idul Fitri tiba, anak-anak tetangga bergembira dengan baju baru. Lia menangis karena rengekannya kepada nenek tidak menghasilkan sepotong baju pun. Lia hanya berandai-andai, andai saja orang tuanya masih ada. Andai saja kakek masih ada. Waktu yang kemudian mengajarkan kepada Lia bahwa manusia bisa bersahabat dengan kesengsaraan dan kesedihan. Tidak ada lagi rengekan untuk keduanya. Karena Lia mengerti kenapa nenek selalu membawanya setiap hari bekerja di rumah orang-orang kaya di kampung-kampung tetangga. Kalau tidak menumbuk padi, nenek mengajarkan bagaimana caranya mencuci piring atau baju, menanak nasi, memasak sayuran atau ikan. Hanya nasi yang berasal dari keringat sendiri. Yang begitu nikmat. Tapi juga bukan dari keringat kotor ya, Cu, yang pernah kamu lakukan. Lia tersenyum di lahunan nenek. Dia ingat sewaktu mencuri singkong di kebun Mang Nanang. Lia yang merasa berhasil mencuri tanpa diketahui oleh orang lain, berteriak memanggil-manggil nenek. Dia pikir nenek akan senang dengan hasilnya. Karena sudah 3 hari mereka makan ala kadarnya sekali sehari. Tapi nenek malah marah ketika tahu singkong itu hasil curian. Lia disuruh untuk mengembalikan singkong itu. Lia menangis. Mang Nanang memang memberikan singkong itu ketika nenek mengembalikannya. Tapi singkong itu tidak dimasak sampai besoknya. Lia tidak bisa mengerti waktu itu. Mengapa nenek mesti marah dengan usaha yang telah dilakukannya? Padahal itu semua dilakukan Lia karena kasihan melihat nenek begitu pucat karena makanan bagiannya sebagian besar diberikan kepadanya.
Lia merasa sakit hati yang paling diingat dalam hidupnya adalah waktu itu. Berhari-hari dia tidak bisa bicara dan tidak ikut bekerja dengan nenek. Saat malam keempat, Lia melihat air mata meleleh di pipi keriput nenek. Lia ikut menangis sejadi-jadinya. Kita memang tidak punya apa-apa, Cu. Tapi tidak mesti bertahan hidup dengan mencuri. Jangan sekali-kali lagi ya kamu lakukan itu, kata nenek sambil mendekap Lia. Lia merasa kesedihan yang begitu nikmat waktu itu. Dia bahagia masih memiliki nenek yang menyayangi dan disayanginya. Lia bangga dan begitu beruntung punya nenek. Maka ketika suatu hari nenek tiba-tiba pingsan dan 2 hari kemudian meninggal saat mencuci piring di rumah kepala kampung, Lia tidak bisa menerima kenyataan yang dialaminya. Peristiwa-peristiwa yang menimpanya terasa seperti pisau yang sengaja ditusukkan. Lia menangis sejadi-jadinya. Pelajaran tentang kesolehan menerima kenyataan yang diberikan kesengsaraan dan kesedihan hilang seketika. Kekayaan ada saat kita merasa cukup dengan hasil yang telah kita perjuangkan, kata nenek dulu sebelum meninggal. Tidak ada kekayaan selama kita menyesali nasib. Semua manusia punya kekayaan selama memelihara semangat untuk merubah nasib. Selama tidak takut kekurangan, selama itulah satu-satunya kekayaan kita. Semangat ya, Cu. Jangan sampai kita diperbudak harta. Tapi kata-kata yang pernah diyakininya itu hilang dari ingatan Lia. Berhari-hari dia merasa disakiti oleh segala peristiwa yang menimpanya. Dia tidak begitu mendengar para tetangga yang memberi wejangan dan nasihat untuk sabar dan menerima. Karena segala wejangan dan nasihat itu sudah didapatkan Lia dari pengalaman. Dulu, saat nenek memberi wejangan setelah mendongeng sebelum Lia tidur, Lia pernah menyangkal. Mengapa tuh, Nek? Kita mesti selalu sabar, sementara orang lain hidup enak. Padahal tidak begitu kerja keras. Nenek marah mendengarnya. Apa jadinya hidup kita kalau selalu membandingkan dengan orang lain? Kita akan selalu kekurangan dan merasa disudutkan nasib. Setiap orang punya garis nasibnya sendiri-sendiri. Kita harus sabar, Cu. Menerima, sadrah, berdoa dan bekerja. Hanya itu tugas kita. Itu semua akan membawa kita kepada ketenangan. Sementara hasil dari kerja kita dikabulkan tidaknya doa kita, itu bukan urusan kita, Cu. Paham, Cu? Dan kesedihan tidak membuatnya menyesali nasib. Apalagi setelah dari cerita-cerita nenek setiap menjelang tidur, Lia tahu telah begitu banyak peristiwa yang menyedihkan yang menimpa nenek. Suaminya, kakek Lia, meninggal saat terjadi kekacauan PKI, Partai Komunis Indonesia. Kakek yang guru ngaji di surau dianggap tidak revolusioner dan dipancung beramai-ramai oleh para pemuda PKI. Lia tidak mengerti apa yang diceritakan nenek. Tapi setelah besar dan belajar sejarah,
Lia tahu peristiwa yang menimpa kakek itu terjadi juga di desa-desa lain. Teror-teror dilakukan para pemuda PKI terhadap keluarga yang dianggap anti revolusi. Lia membayangkan bagaimana nenek setiap hari harus menghindar dari sergapan PKI sambil menghidupi 2 orang anaknya. Anak pertama, kakak emak, meninggal karena mutaber. Bertahun-tahun nenek pindah dari satu keluarga ke keluarga lainnya, membantu pekerjaan dapur. Tentu hasilnya hanya cukup untuk makan sekedarnya berdua. Tentu tidak menyenangkan bekerja seperti itu. Sering Lia mendengar nenek bercerita tentang majikan-majikannya yang marah hanya karena gelas pecah atau karena emak menangis. Tentu tanpa kesabaran, menerima dan bekerja keras, hidup nenek dan emak sudah tamat. Tapi Lia tidak pernah mendengar nada kesedihan dalam setiap cerita nenek. Juga Lia tidak pernah mendengar nenek mengeluh, meski setiap bekerja dia selalu batuk-batuk. Nenek memang tidak pernah mempersoalkan penyakitnya. Setelah besar, Lia memperkirakan nenek waktu itu terkena TBC. Penyakit itu memang tidak mesti dipermasalahkan, karena memerlukan biaya untuk mengobatinya. Satu-satunya saat yang membahagiakan nenek sepanjang cerita yang didengar Lia adalah emak dilamar Apa. Apa memang bukan orang kaya, tapi nenek selalu menceritakannya sebagai pemuda yang baik dan pekerja keras. Hasil kerja keras itu terasa saat mereka bisa membeli sebidang tanah di lembah Ngahgar dan sedikit-sedikit membangun rumah. Itulah rumah panggung yang ditempati Lia dan nenek, satu-satunya harta yang mereka miliki. Setelah itu, tentu kisah hidup nenek penuh dengan kesengsaraan, karena harus bekerja keras lagi untuk menghidupi makan sehari-hari bersama cucunya. Nenek memang tidak mesti menceritakan kisah kesengsaraan itu, karena Lia sebagai cucunya telah mengalami secara langsung. Meski sengsara, tapi Lia merasa bangga dengan nenek. Nenek memang tidak mampu menyekolahkannya, tapi nenek mengajarkan banyak hal. Pekerjaan dapur, memberesi rumah, sampai belajar membaca Al-Quran, berdoa, meminta ampun atas segala prasangka buruk. Ketidakkuatan hati karena Tuhan memberikan nasib yang menyedihkan. Lia merasa tenang setiap bersimpuh di belakang nenek sambil berdoa. Dan sekarang, satu-satunya orang yang dicintainya itu meninggalkannya untuk selamanya. Kesabaran dan kesadaran seperti apa lagi yang mesti dilakukannya? Lia merasa sah kalau dirinya protes kepada Tuhan atas nasib yang menimpanya. Lia merasa sah kalau dirinya ingin melepaskan segala kesedihannya dengan menangis dan tidak menghiraukan dirinya. Dia tidak mau makan, kecuali bila lapar tidak kuat lagi ditahannya, meski tetangganya bergantian membawa makanan untuknya. Setiap malam, Lia tidak ingin tidur, kecuali bila ngantuk benar-benar tidak bisa ditahannya. Lia tidak ingin memperhatikan dirinya. Kalau bisa, dia ingin ikut bersama nenek. Tapi pengalamannya terus-terusan mengingatkan bahwa kesedihan dan putus asa tidak ada gunanya. Saat tetangganya tidak kuat lagi membantunya, Lia kembali mengerjakan pekerjaan dapur dari rumah ke rumah, dari kampung ke kampung. Karena hanya hidup sendirian, Lia sering tidur di rumah-rumah yang dibantunya. Mimpi yang hilang. Pi Ami, tetangga Lia yang bekerja di kota teh, saat pulang kampung teh mengajak Lia untuk pergi ke kota. Di kota banyak yang butuh pembantu, kata Bi Ami.
Tah, eta teh nya, teman-teman majikan bibi juga sudah beberapa kali meminta. Tapi bila mereka sekarang sudah punya pembantu, ya kamu bisa menumpang dulu di tempat bibi bekerja, Tapi Neng. nanti bibi dimarahi karena membawa orang lain. Gitu cenah? Tidak akan. Majikan bibi mah orangnya baik. Lagi pula kamu kan bisa membantu-bantu bibi tanpa dibayar. Kalau kamu mau eta oge. Tah, 2 hari lagi bibi teh akan ke kota. Lia begitu gembira mendengar ajakan seperti itu. Bukan gembira karena merasa nasibnya akan berubah. Karena yang dia tahu, Bi Ami pun bukan orang yang berada meskipun telah 2 tahun bekerja di kota. Rumahnya yang sekarang ditinggali anaknya tidak menampakkan perubahan dari saat Bi Ami pergi ke kota. Dulu, Bi Ami pergi ke kota karena suaminya meninggal dalam bencana longsor yang juga menimpa orang tua Lia. Lia gembira karena perhatian Bi Ami dan karena merasa akan keluar dari rutinitas yang membosankan. Dengan perhatian Bi Ami, Lia merasa punya lagi keluarga. Waktu itu Lia sudah berumur 9 tahun. Bi Ami bekerja di sebuah keluarga kaya. Rumahnya besar, 2 tingkat. Halamannya luas dengan taman tertata rapi. Biasanya ada orang yang datang 2 minggu sekali memotong rumput dan tanaman. Baru kali itu Lia masuk ke rumah sebesar itu. Orang-orang kaya di kampung, rumahnya tidak sebesar itu. Di tingkat atas ada 5 kamar. 3 kamar dipakai oleh anak-anaknya. 2 kamar dipakai tempat perpustakaan dan kamar tamu. Di bawah ada 4 kamar besar. 1 dipakai ibu dan bapak, 1 dipakai ruang kerja bapak. Yang 2-nya dipakai kamar tamu. Di belakang, dekat dapur, ada beberapa kamar kecil. Bi Ami menempati salah satu kamar itu. Mang Apit, sopir di keluarga itu juga tinggal di kamar belakang. Yang lainnya dipakai ruang setrika dan gudang. Mobilnya punya 2. 1 mobil untuk bapak pergi ke kantor. Setiap hari Mang Apit mencuci mobil itu dan selalu siap bila bapak akan pergi. Kadang bapak tidak pulang beberapa hari. Lia tidak tahu kemana saja bapak pergi. Mobil yang satunya lagi biasa dipakai keperluan sehari-hari. Ibu belanja, antar jemput anak-anak sekolah, arisan, Bi Ami ke pasar, ibu berkumpul bersama ibu-ibu lainnya. Untuk itu, ada lagi sopir khusus yang tinggal di belakang kompleks. Namanya Mang Engkus. Biasanya, Mang Engkus datang pagi-pagi dan pulang sore. Atau kalau diperlukan, bisa kerja sampai malam. Anak ibu dan bapak ada 3 orang. Anak pertama seorang wanita, kelas 2 SMP. Anak kedua dan ketiga laki-laki, kelas 6 dan 5 SD. Setiap hari mereka diantar jemput sekolahnya. 3 kali seminggu, Reka anak pertama kursus berenang, dan 2 kali seminggu kursus main piano. Iwan dan Heru tidak mau kursus. 2 kali seminggu mereka belajar di rumah. Guru les yang datang. Hari pertama Lia datang ke rumah itu, tidak ada yang menghiraukannya. Malamnya, Bi Ami mengajaknya untuk menghadap ibu. Neng, tadi sore bibi sudah bilang tentang kamu. Sekarang kamu menghadap ibunya, kata Bi Ami. Lia deg-degan selama merapikan rambut dan baju serta waktu melangkah ke ruang dalam. Ibu dan bapak sedang menonton televisi. Ketiga anaknya juga ada.
Memang baru saja mereka makan malam. Lia duduk di karpet, tapi ibu menyuruhnya duduk di kursi. Perlahan Lia duduk di kursi. Seolah takut pantatnya merobek kursi yang pastinya empuk. Dan kursi itu memang empuk. Jadi, apa betul kamu mau bekerja? Iya, Tuan. Ibu tersenyum. Bapak menyembulkan kepalanya dari koran yang dibacanya. Anak-anak sempat mengalihkan perhatian dari acara televisi yang ditontonnya. "Dak usah memanggil Tuan toh, panggil aja Ibu. Nah ini Bapak, itu anak-anak. Nanti Bi Ami yang akan kasih tahu ya, Duk. Sudah pernah bekerja sebelumnya, Duk?" Saya teh sudah sering bekerja tapi di dapur. Lia terus menunduk. Tidak berani dia mengangkat wajahnya. Padahal hatinya begitu tertarik dengan acara kuis anak di televisi yang terdengar suaranya. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.